pernapasan, mata kedua dipukul, terus di hidung juga kena berdarah. Keluar kaburnya itu dari jam 4 sore sampai jam 7 malam itu habis disiksa. Ketika mengalami kekerasan. Sekarang proses hukum saya belum berjalan lancar, masih baku lagi. Pulang kampung ada paman. Nah, ada paman udah kelihatannya karena ini telinganya udah cacat gitu. Karena mukanya beda ya, kalau pulang udah beda gitu. Kita tidak akan pernah berhenti untuk memperjuangkan kerja layak untuk pekerja rumah tangga. Apakah itu akan terulang terus? Pembiaran itu akan terulang terus. Kami mengingatkan kepada Pak Jokowi menjelang berakhirnya term beliau itu untuk memenuhi janji kepada teman-teman PRT. Kamu ngomongin apa sih? Lagi tidur di balkon. Tidur di balkon? Maksudnya? Disuruh tidur di balkon. Kamu tidur di balkon? Ya, aku tuh sama majikan tuh ditelanjangi, disuruh tidur di balkon. Malam-malam kamu tidur di balkon? Iya. Terus disiram air gula, Kenapa emang disiram pakai air gula? pengen disumutin badannya. Jadi kamu udah disemutin gitu? Iya, Emang kamu punya kesalahan apa? cirinya nggak bersih. Nyucinya nggak bersih? Ya, Gara-gara kayak gitu doang kamu suruh ulang. terus suruh Iya. tidur di balkon? Iya, Lalu tega banget tuh majikan. Disemutin nggak waktu itu? sumutin. Nggak usah dilaminin. Paling parah sih istrinya, dia megang HP gitu. Nah terus dia katanya nggak tahu malu ya kalau berbantu gitu. Saya kan nggak kayak gitu ya orangnya. Nah terus katanya mau disebarin, katanya mau disebarin ke YouTube ataupun ke Facebook gitu ya. Dari dalam hati saya juga sedih gitu ya, takut gitu rasanya, karena kayak takut banget ya kalau disebarin gitu. Adanya sih kalau saya mau bilang ke siapapun kayak mau akan disebarin, katanya mau disebarin. Kalau enggak bilang ke siapapun, hanya enggak bakal disebarin, akan dihapus gitu. Jadi perbudakan itu ada banyak masih dipraktekkan di kita, belum lagi yang hancur seperti Rizky ataupun Khotimah sampai tidurnya di kandang anjing padahal Khotimah muslim, kemudian kakinya direndam air panas sampai sekarang tidak bisa jalan. Kalau diganti perbannya jerit-jerit, saya sampai ya ampun mendengar jeritan dia kesakitan waktu diganti perban itu sampai marah dan nangis gitu loh. Yang paling parah September, telinga saya sudah berdarah. Terima kasih Rizky. Lita, silakan Lita.
Dan saya melihat teman-teman Jala PRT sudah memasukkan usulan ini ke Komisi 9 sejak 2004. Dan waktu itu politisi PDI Perjuangan ya, kita waktu itu oposisi ya, itu kemudian menghandle RUU ini, memperjuangkannya sampai kemudian menjadi prolegnas, sampai dibentuk panja, lalu kemudian sudah kunjungan kerja ke 3 negara di Komisi 9. Revisi yang sudah dilaporkan di Badan Musyawarah itu revisi ke-78 kali. Dan di dalam revisi terakhir, gotong royong kekeluargaan ini dijadikan asas. Jadi alasan itu sudah enggak relevan, dan argumen bahwa jumlah berjatuhan dan adanya praktek perbudakan modern di Indonesia dengan adanya 1.500-1.300 laporan dari para korban yang berhasil menjebol tembok dan gembok dari rumah-rumah yang tertutup itu merupakan proyeksi serius ya, karena 1.300 sampai 1.500 per tahun itu kan yang melaporkan. Jadi yang potensial korban yang masih berada di balik dinding itu banyak. Jadi kalau ada undang-undang PPRT ini, satu, kita memberikan perlindungan yang menjadi kewajiban negara karena PPRT kontribusinya besar ya pada perekonomian. Pimpinan DPR dan Presiden bersuara untuk mendukung penantian 20 tahun teman-teman PRT yang menurutku luar biasa sabarnya, keterlaluannya juga luar biasa ya kita untuk mengabaikan hal-hal yang sangat tidak mengganggu kehidupan, hanya berupa keikhlasan untuk menempatkan mereka menjadi orang atau nguwong nih wong, dan juga tidak mengakhiri hubungan diametral neokolonialisme ya antara pemberi kerja dan penerima kerja. Campur aja. Udah. Kan waktu kamu masuk tuh kan awalnya baik majikannya. Itu tiba-tiba melakukan kekerasan tuh kenapa? Gara-garanya apa emang? Ya ngejar anak-anak. Nah sama suaminya tuh dipukulin kakinya, kaki sama paha sampai bengkak. Nah terus sama suaminya itu olahraga, tenis, dipukulin lagi gitu. Dipukulin ke kamu? Ke kaki. Itu gara-garanya itu emang anaknya diapain? Ya bandel-bandel. Emang maksudnya kamunya, si anak itu diapain sama kamu sampai majikannya itu ngejar-ngejar kamu? Ya ganti baju. Oh, anaknya nggak mau ganti baju. Jadi kamu kejar tuh si anak biar ganti baju. Ya sampai pincang. Ya sampai pincang sih. Tapi enggak kebawa ke dokter, enggak apapun enggak. Teteh tahu nggak Rizky itu kerjanya di mana? Sesungguhnya tahu 100% ya enggak, hanya kata yang temannya yang ngajak katanya di Jakarta mau kerja sebagai tukang asuh atau mau di rumah gitu. Kalau bisa kamu jangan kerja sekarang, nanti aja kalau sudah lulus sekolah, kalau sudah punya ijazah kerjanya biar di pabrik gitu. Aku mau membantu mama katanya, kasihan mama sudah tua sakit-sakitan katanya, aku mau balas budi ke mama katanya gitu. Tapi Citi jangan sekarang, nanti aja ya, Cina mau nyobain aja mah, doain aja semoga selamat. Nah selama dia bekerja, Rizky pernah ngabarin nggak ke Teteh dia kerja di siapa, majikannya siapa, alamatnya di mana, pekerjaannya gimana, terus gimana majikannya gitu Teh? Ya, gak pernah ngabarin, sudah 3 bulan namanya, sama sekali gak pernah ada kabar apapun. Terus saya nanya sama si pencari kerja, kenapa ya itu
Jawabnya itu bertele-tele, selalu dijawab dengan kebohongan dan kebohongan. Jadi Gitu, tiap anaknya. ditanya tuh gitu terus ya alasannya. Dua kaliku gitu. bertele-tele. Kedua kalinya jawab, katanya udah teh, Riris udah punya majikan sendiri, kerja di Bekasi, katanya ngasuh anak 2, yang lelaki dua-duanya, yang satu umur 7 tahun, yang satu umur 5 tahun. Oh jadi awalnya Ya. bilangnya kerja Iya. di Bekasi gitu ya. Si Rika itu bohong, tapi bilangnya. semua itu bohong banget, semuanya bohong. Apa anak saya itu kerja apa? Kerja yang benar, yang halal, atau kerja apa? Saya takut anak saya kerja yang tidak halal. Yang namanya orang tua pasti Iya. khawatir ya, Saya gitu khawatir. anaknya kerja selama bulan-bulan Iya. nggak ada kabar, nggak ada Iya, informasi saya gitu pengen ya. tahu. Pertama kali waktu diterima baik ya. Terus lama-lama jahat. Sekarang apa yang kamu rasakan sakitnya apa? Mata dan kepala. Pelajaran untuk kamu proses hidup ke depan masih panjang. Kita lihat itu 30-40% rata-rata gaji mereka itu di bawah UMR. Jadi ada yang 800, 600, padahal kerjanya itu 6 hari sampai 7 hari dan sampai 8 jam rata-rata. Jadi sungguh tidak manusiawi, tapi realitas Indonesia memang seperti itu. Kemudian jangan lupa mereka itu dari kelompok miskin. Jadi kalau mensejahterakan breadwinner dari kelompok miskin ini, maka sebetulnya menolong paling tidak 20 juta keluarga miskin. Karena mereka selalu menanggung ketika kita teliti 1-4 orang yang harus ditanggung dari gaji yang di bawah UMR ini. Nah, oleh karena itu harus dikombinasi dengan perlindungan negara ya. Perlindungan, istilah saya payung ya. Rasa sakit dengan hinaan, dengan cacian yang setiap hari saya rasakan membuat hati saya. Kalau PRT ke luar negeri diatur, ada rekrutmennya, ada adminduknya, ada pelatihannya, ada pengurusan penggajiannya. Kenapa PRT dalam negeri enggak? Kan sama aja kan, bahwa ini ada ibu-ibu yang nyari duit di sektor rumah tangga. Jangan lupa bahwa yang dirasakan PRT kita yang dulu sampai kita bikin undang-undang pekerja migran itu karena kan juga kasus-kasus seperti yang ini terjadi kan. Tapi sedihnya politisi, pejabat negara kalau PRT kita disiksa luar negeri marah luar biasa. Tapi kalau di dalam negeri cuek aja. Dan ternyata yang melakukan kekerasan itu ranking ekonominya mulai dari orang yang tidak berpendidikan sampai orang yang mengerti hukum, sampai orang pejabat negara, WNA dan WNI, bahkan ada direktur corporate internasional. Halo Riris, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kumaha damang Riris? Alhamdulillah. Syukur atuh hari damang. Ieu si mama cenah naroskeun wae, cenah hoyong terang kabar Riris, cenah kitu kumaha sehat. Hoyong Alhamdulillah mah sehat. hoyong ngobrol sareng Riris cenah si mama teh. Ya nuhun ada sehat mari. Bangga. Eta nusuhunkeun ku mama sing Riris sing sehat, sing kuat, sing tegar nya didoakeun ku mama Riris teh sing salamet. Mudah-mudahan masalah Riris segera tuntas, segera beres, bari salamet. Mudah-mudahan ku Gusti Allah segera tinggalikeun mana nu salah, mana nu bener, mudah-mudahan segera katingali ku polisi kitu we. Nah, Riris tong hilap oge Ririsnya kayak ngatepan 05 waktu gitu kade tong katingaleunya
Sering doa ka Gusti Allah, munajat, mudah-mudahan masalah Riris teh sing beres. Rizky kedah sering-sering bantunya si ibu. Rizky teh tong kedah dipiwarang, jadi lamun aya padamelan anu sakira-kira ieu kedah didamelan. Rizky rajin Pak Ceng. Ya. Syukur ibu. Itu dari awalnya. Suka tanya kabar kamu gitu. Baik-baik aja di sini gitu. Di sini juga orangnya baik-baik. Mudah-mudahan cepat selesai kasusnya Rizky ya. Terus majikannya dihukum yang setimpal. Lihat nih Bu, sampai kayak gini. Tega banget itu majikan. Iya, sampai pecah gitu telinganya. Sakit banget ya Rizky. Itu rambutnya botak dari dulu, emang dibotakin? Enggak, rambutnya panjang, Terus? sama majikannya dibotak. Kenapa emang gara-gara apa dibotakin? Alasannya banyak kutu. Emang dia tahu kamu ada kutunya? Emang pernah Tapi nyari bener kutu? nggak kamu ada kutunya? Sampai dibotakin kayak gitu? Iya, ada. Ada. Harusnya jangan botakin, beliin sampo aja kan ada sekarang. Ini kenapa? Itu dipukulin pakai gelas tumbler. Ya, semangat Rizky, masa depan masih panjang. Pak Ceceng mengingat terjadinya salah satu warga, mungkin adalah ponakannya Pak Ceceng, terkait masalah kasus Rizky. Sejauh mana untuk penanganan ataupun langkah yang diambil oleh pihak APH dan juga termasuk pendampingan dari Jala sendiri seperti apa untuk kasus Rizky? Rizky untuk kasusnya telah ditangani oleh Polda Metro Jaya Jakarta. Nah sekarang kasusnya udah sampai tahap penyelidikan untuk kasusnya itu sendiri gitu. Dan sekarang si korbannya itu sendiri sekarang telah ditangani oleh Jala PRT Jaringan Advokasi Pekerja Rumah Tangga di Jakarta. Kemarin dari pihak Polda dan dari penyidik Renata Polda Jaya telah melayangkan surat SP 2HP ke saya, dan dari penyidik telah melakukan beberapa interview dan BAP terkait dengan kasus Rizky ini. Dimulai dari dari keterangan saksi korban dan keterangan saksi si pelaku. Nah untuk saat ini dari Polda itu sendiri telah melakukan gelar perkara dan sekarang si pelaku ini telah dinyatakan sebagai tersangka oleh penyidik. Berarti sampai saat ini hanya baru ditetapkan sebagai tersangka, belum ada upaya penangkapannya. Ada nggak langkah dari pihak korban sendiri untuk datang ke pihak keluarga untuk melakukan win-win solution dalam hal ini? Dari pihak pelaku datang terhadap korban dan keluarga, dia mengajukan restoratif justice ya. Restoratif justice, dia meminta agar supaya masalah ini diselesaikan dengan secara keluarga. Dan itu dilakukan 2 kali. Kita yang pertama kita tolak, yang kedua juga kita tolak juga gitu. Jadi intinya ini masalah hukum tetap berjalan. Untuk masalah minta maaf kita maafkan supaya tidak ada lagi nanti korban-korban yang dialami setelah Rizky ini gitu. Rizky di sini, ini rumah aman Jala. Rizky di sini aman. Ada saya, ada Bu Marni yang akan mendampingi Rizky di sini.
selama proses hukum. Mudah-mudahan Rizky juga betah di sini dan cepat pulihnya. Alhamdulillah sekarang jadi sehat, normal sehat dari bantuan jadi Bu Mimin sama Bu Marni juga udah mendampingi Rizky. Alhamdulillah kalau Rizky merasa nyaman ya, kita mendampingi Bu Mimin dan saya juga. Nah setelah ini ya mungkin Rizky ada niatan atau keinginan apa gitu setelah terjadi peristiwa ini, apa Rizky punya keinginan lain gitu, apa tetap ingin menjadi PRT? Ya insya Allah akan mengikuti jalan PRT ya, yang sudah membantu sampai akhir, dari sampai awal sampai akhir gitu ya. Terima kasih, saya ingin juga PRT gitu ya, yang mendukungnya dari semuanya yang sudah membantu, Rizky dan mendukung Rizky. Ini kan Rizky kan lagi proses hukum nih. Keinginan Rizky itu majikannya dihukum berapa tahun? Karena kan meninggalkan cacat ya. Ya maksudnya Rizky itu inginnya kasus ini berlanjut atau gimana? Pengen hukumnya sih seberat mungkin dari itunya. Ya mudah-mudahan dan kita berharap dan berdoa semoga tidak ada lagi kekerasan yang menimpa PRT ataupun perempuan yang ada di dunia ini. Juga pemerintah tuh semakin ada perhatian terhadap para PRT, terutama yaitu PRT perempuan. Hak-hak kita harus dipenuhi sebagai PRT juga. Saya sendiri sebagai PRT berharap agar pemerintah segera mensahkan rancangan undang-undang pekerja rumah tangga. Cukup ini yang terakhir Rizky, mudah-mudahan nggak ada lagi Rizky yang lain menjadi korban kekerasan, walaupun dari majikan maupun dari masyarakat yang lain. Itu harapannya kan? Amin. Kayak Rizky lagi lah kalau tuh yang bantu yang lain gitu.